ketahui bahwa Indonesia merupakan negara dengan literasi terendah menurut data UNESCO. Apalagi target saat ini, tahun 2045, Indonesia akan menjadi Indonesia emas pada tahun 2045. Oleh karena itu, dalam podcast kali ini kita mengundang Bang Muhammad Faris Al-Mujaki sebagai Duta Baca Loksmawe dan sebagai Raja Baca Aceh tahun 2024. Halo Bang Faris, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan belajar lancar. Mungkin dalam podcast kali ini Abang bisa perkenalan dulu untuk penonton-penonton kita. Halo, saya Muhammad Faris Al-Muzaki. Saya mahasiswa Universitas Maliku Saleh, jurusan manajemen. Oke Bang Faris, dalam podcast kali ini Jura manggil Abang aja kali ya untuk mempermudah percakapan kita. Oke, no problem. Oke Bang Faris, langsung saja ke acara selanjutnya. Pertanyaan pertama nih Bang, boleh diceritakan Bang gimana awal mula Abang bisa menjadi duta baca baik itu di Loksmawe atau menjadi Raja Baca Aceh lagi? Boleh Bang, silahkan. Awal mula itu sebenarnya saya cuma sekedar dapat informasi dari kawan. Kemudian iseng ikut ke acara seleksi duta baca. Dan alhamdulillah di tingkat duta baca Loksmawe, saya mampu mewakili tingkat Loksmawe untuk jadi perwakilan diskusi Loksmawe. Kemudian ketika di Raja Baca, itu pengalaman yang paling berat bagi saya karena di situ saya bukan hanya melawan bersaing dengan seumuran saya, tapi juga kawan-kawan dari yang S2, dari S1, bahkan ada juga dari dosen. Jadi disitulah bagaimana daya saing yang sangat kuat, dan di situ benar-benar diuji kemampuan saya. Itu tantangan paling berat yang di Raja Baca sih. Yang kedua nih Bang, sebenarnya apa sih yang memotivasi Abang untuk wah saya tertarik nih menjadi duta baca? Sebenarnya itu saya tuh punya vision sendiri bahwa saya itu pengen jadi perubahan, agen perubahan di anak muda. Jadi bagaimana saya merangkul kawan-kawan itu, saya butuh tiga. Dalam retorika itu dikatakan sah retorika apabila memenuhi tiga unsur. Pertama patos, kemudian logos, dan egos. Egos artinya emosi, logos artinya logika, dan patos artinya kredibilitas. Jadi ketika kita berbicara, siapa kita? Orang akan melihat kita ini sebagai siapa. Dan saya sudah memenuhi dua, logos dan egos, emosi dan logika. Tapi yang saya belum punya itu adalah kredibilitas. Ketika saya berbicara dengan isi, dengan logika, apakah orang melihat saya sebagai mahasiswa biasa atau sebagai raja baca? Nah, itu yang motivasi saya untuk menjadi raja baca. Baik, selanjutnya ya. Seperti yang kita ketahui bahwa Abang sibuk nih dengan berbagai kegiatan positif lainnya selain menjadi duta baca. Bagaimana cara Abang dalam menyimbangi kegiatan membaca dengan aktivitas lain di kehidupan sehari-hari Abang? Kalau menyeimbangkan, berarti kita harus punya manajemen time management. Jadi bagaimana kita bisa mengatur kapan saya sekolah, kapan saya ke kampus, kapan saya ada kegiatan. Dan satu kegiatan yang nggak pernah saya lewati adalah membaca. Jadi sistem saya itu, saya punya tujuan yang jelas, saya punya waktu yang jelas, dan saya punya tempat yang jelas di mana saya harus membaca. Apakah ketika sebelum tidur saya harus membaca, apakah pagi hari ketika sebelum jam 7 saya sebelum ke kampus harus membaca. Di situ saya punya tujuan yang jelas, punya kegiatan yang jelas kapan saya harus membaca. Jadi sesibuk apapun, karena saya punya eh, time yang jelas, akhirnya saya sempat untuk baca buku gitu. Nah, Bang, setelah menjadi raja baca, apa sih tanggung jawab utama seorang duta baca menurut Abang? Jadi tanggung jawab saya itu ketiga. Yang pertama adalah menjadi ikon inspirasi. Kemudian yang kedua, ikut serta dalam kegiatan literasi seperti yang saat ini, hadir di podcast, kemudian hadir di acara-acara literasi di sekolah-sekolah. Kemudian yang ketiga adalah ikut serta dalam setiap kegiatan yang ada dilakukan oleh dinas. Itu ya sih. Pertanyaan selanjutnya nih Bang, ada nggak sih Bang pengalaman sebagai duta baca mengenai literasi yang bisa Abang bagikan nih ke kami untuk mempengaruhi meningkatkan literasi khususnya di masyarakat Aceh? Kalau ada pengalaman yang sangat pahit dan sangat manis juga yang mendorong saya sebagai ikon literasi. Jadi saat itu saya sedang di daerah pesisir, dan situ saya ketemu anak-anak yang putus sekolah. Dan alasan mereka itu bukan karena ekonomi, mereka putus sekolah bukan karena ketidakmampuan mereka dalam ekonomi dan material untuk
putus sekolah, tapi mereka benar-benar nggak punya passion, mereka nggak punya kemauan untuk belajar. Di situ yang saya khawatirkan, bahwa tingkat di pendidikan formal saja mereka tidak ada minat, apalagi pendidikan non formal seperti buku, kemudian literasi, baik digital maupun fisik. Itu. Selanjutnya Bang, bagaimana cara yang paling efektif menurut Abang untuk mengajak generasi muda mencintai kegiatan membaca Bang? Kegiatan baca itu awalnya harus dipancing dengan apa yang mereka suka. Nah, dan di mana lingkungan mereka, apa lingkungan mereka dan apa yang mereka suka. Nah, contoh lingkungan anak muda sekarang ini biasa di media sosial. Jadi kita kampanyekan melalui media sosial bagaimana cara aktif baca, jadi pembaca pemula. Di situ kita mulai, kita pancing dari media sosial. Dan setelah itu kita pancing dengan apa yang mereka suka. Apakah mereka suka baca buku novel, apakah suka baca buku radikal, suka baca buku improvement. Itu yang paling penting. Yang pertama kita cari peluang mereka, di mana lingkungan mereka, dan apa yang mereka suka. Itu dia. Selanjutnya nih Bang. Nah, Bang, sebagai seorang duta baca Loksmawe sekaligus Raja Baca Aceh, program atau kegiatan literasi apa saja yang sudah Abang jalankan sampai saat ini? Program literasi yang paling berpengaruh yang sering saya ikuti adalah uh, perpustakaan keliling inklusi sosial. Jadi perpustakaan keliling itu bukan cuma hanya sebagai mobil yang bawa buku, bukan. Tapi di situ juga ada value yang perlu kita bawa pada masyarakat. Apakah masyarakat ketika datangnya mobil literasi atau perpustakaan keliling, mereka hanya menganggap sebagai buku keliling, bukan, tapi sebagai pembawa inklusi sosial. Masyarakat berkumpul di situ, masyarakat berdiskusi, masyarakat diberikan pemahaman bagaimana cara mereka membuat produk, kemudian membudayakan budaya yang kita punya. Itu yang perlu kita bawa ke masyarakat sekitar. Jadi bukan hanya sebagai literasi, itu bukan disebutkan sebagai membaca buku, tapi juga bagaimana kita memberdayakan masyarakat. Itu dia. Baik. Saat Abang ingin menjalankan program kerja, apakah ada kendala yang Abang hadapi dalam mengembangkan kegiatan literasi dan bagaimana cara Abang mengatasinya? Eh, Kalau misalnya hambatan, kita bilang ya, hambatan yang paling terbesar adalah budaya kita. Budaya kita itu bukan budaya pembelajar. Jadi ketika ada buku yang kita tawarkan, belum tentu semua orang suka, belum tentu semua orang menarik. Jadi ini peran saya khususnya sebagai duta baca, adalah duta yang paling paling banyak tanggung jawabnya, paling besar tanggung jawabnya daripada duta-duta yang lain. Bagaimana saya memberikan eh, kontribusi berupa ketertarikan seorang untuk baca literasi, untuk berliterasi dan baca buku. Itu salah satunya. Oke. Menurut Abang, dari kendala tadi, apa yang menjadi tantangan terbesar dalam meningkatkan minat baca di Aceh khusus di kota Loksmawe? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita literasi ini, kurangnya literasi adalah budaya kita. Kita tidak punya lingkungan yang besar, kita tidak punya lingkungan yang masif untuk membentuk dan mengajak orang lain untuk bersama-sama berliterasi. Di Jogja, angka literasi itu lebih dari 80%, sedangkan kita hanya 2% ke bawah. Itu yang perlu kita perhatikan, bahwa di Jogja, mereka itu ada something yang berbeda. Ada lingkungan yang mengajak dan membentuk para pembaca. Nah, inilah yang perlu kita bentuk, bahwa literasi ini sebagai tren yang ada di Aceh dan khususnya di Loksmawe. Bagaimana kita membuat tren ini untuk mengajak orang lain sama-sama mau berliterasi. Baik Bang, ada hal yang menarik, ada sebuah stigma yang mengatakan bahwa membaca, bagaimana cara Abang mengatasi bahwa stigma itu tidak benar adanya? Stigma bahwa membaca itu tidak menarik, itu yang sedang membudaya di daerah kita sekarang. Orang-orang menganggap, saya kemarin tuh pergi ke sekolah, dan alasan mereka tidak membaca buku bukan karena mereka malas, bukan karena mereka tidak punya waktu, bukan karena mereka sibuk, tapi mereka tidak punya passion. Sedikit pun mereka tidak tertarik dalam membaca. Inilah stigma yang perlu diberantas. Jadi apapun yang muncul di pikiran anak-anak kita, itu adalah mindsetnya. Jadi kita nggak bisa menyalahkan bahwa mereka itu malas membaca buku karena dari sekolahnya, tapi karena lingkungannya sendiri. Jadi inilah yang perlu kita bentuk, seperti saya katakan tadi, bahwa kita adalah sebagai pelopor tren dalam baca dan berliterasi. Itu dia. Baik, Bang. Seperti yang kita ketahui bahwa di era 50
saat ini pengguna teknologi sangat besar. Lalu apakah hal tersebut memiliki peran penting dalam pengembangan literasi? Tentu yang seperti saya katakan tadi, bahwa media sosial atau teknologi itu adalah sebagai alat pemancing untuk pembaca-pembaca baru. Nah, jadi bagaimana kita bisa merekrut pembaca-pembaca baru dari media sosial? Saya juga pribadi, saya muncul hasrat ingin saya membaca itu dari media sosial. Nah, ini bagaimana kita bisa kampanyekan membaca itu dari media sosial. Dan juga yang kedua, fasilitas e-book. Bagaimana kita mendistribusikan e-book yang ada melalui online. Itu. Bagaimana Abang melibatkan masyarakat terutama anak-anak dan remaja untuk lebih efektif dalam kegiatan literasi? Untuk kegiatan literasi, bagaimana kita membuat anak-anak remaja dan anak-anak kecil tertarik pada literasi, buat apa yang mereka suka. Apakah mereka suka misalnya Mobile Legend, jadi kita buat buku, kita sediakan buku-buku tentang Mobile Legend. Apakah mereka tertarik buku tentang hewan-hewan, atau mereka suka dongeng? Itu yang perlu kita pancing, apa yang mereka suka, itu dia. Baik. Bagaimana Abang melihat perkembangan literasi di Indonesia dalam 5-10 tahun ke depan? 5-10 tahun ke depan adalah harapan bagi seorang pembaca. Karena sejauh ini, angka 0,01% itu sudah nggak relevan lagi. 1/1000 itu udah bukan lagi data kita. Kita sudah mendapatkan kenaikan pembaca aktif kurang lebih dari 2 tahun ini, dan itu menjadi harapan kita. Karena saya selalu ingat dengan satu buku yang saya baca, yaitu buku Sapiens dari Yuval Noah Harari. Dia mengatakan bahwa ketika zaman ini sudah puncaknya teknologi, kecanggihan, maka manusia akan kembali primitif lagi. Dan di sini kita sudah melihat celah-celahnya, bahwa kita akan kembali ke masa-masa buku konvensional. Masyarakat mulai meninggalkan TikTok, Instagram, dan media sosial lainnya karena munculnya banyak distraksi jangka panjang. Jadi itu menurut saya. Apa rencana konkret Abang untuk memperluas jangkauan program literasi di Aceh ini, Bang? Untuk memperluas distribusi kami dan aksi kami, itu yang program tadi, program perpustakaan keliling berbasis inklusi sosial, itu adalah program utama kami agar literasi ini menyeluruh. Jadi bukan hanya warga Banda Aceh saja, bukan hanya warga Kota Lok Sumoy saja yang mampu mendapatkan nikmatnya literasi, tapi bagaimana warga-warga pesisir, warga-warga perkampungan, mereka juga bisa mendapatkan akses literasi. Jadi jangan hanya mereka yang mendapatkan, jangan hanya kita yang di kota ini mendapatkan mewahnya gedung literasi, gedung perpustakaan, tapi bagaimana kita bisa mendistribusikan setiap perpustakaan keliling yang ada. Jadi mereka bisa berliterasi, kemudian bisa membaca dan bersosialisasi kepada masyarakat kecil. Baik. Pertanyaan terakhir, Bang. Pesan apa yang ingin Abang sampaikan tentang pentingnya literasi kepada semua kalangan masyarakat, khususnya anak muda saat ini? Pesan saya itu cuma satu. Data yang kita lihat kemarin itu, yang selalu kita lihat mengenai pembaca aktif kita hanya 1/1000. Apakah kalian mau jadi 1000 yang lainnya atau untuk menjadi satu yang selanjutnya? Itu yang perlu saya kembangkan di mindset anak-anak sekarang, di mindset anak muda. Bagaimana kita bisa untuk menjadi satu itu selanjutnya? Itulah yang paling penting. Bagaimana kita bisa merekrut pembaca-pembaca baru, kemudian bagaimana kita bisa menarik orang-orang lain untuk berliterasi. Karena untuk bentuk negara yang membudaya membaca ini sangat sulit. Saya mengakui itu, tapi kita bisa melihat peluang dari situ. Itu aja. Baik, terima kasih, Bang.